ya. Jadi saya minta waktu tambahan 20 menit. Baik. Nggak mau tambah waktu. Nggak perlu, Pak. Kami tidak. Ya, Pak Budi Asali bilang apa? Aku tak mau tambah waktu. Setuju dengan penambahan waktu karena kami melihat bahwa pembahasannya makin lama makin melebar dan jadi seperti debat kusir. Jadi tambah waktu 3 jam pun tidak akan ada gunanya. Jadi saya lebih baik tanya jawab dengan audiensnya saja. Kemarin malam saya sempat mau mengulas diskusi antara Donditan dengan Esra Soro dengan Pak Budi Asali, tetapi nggak jadi. Cuman di sini yang saya lihat Donditan membangun opini menggiring ya, bahwa di situ dia membuat 2 lawan 1. Cuman di akhir-akhir dimasukkannya lah ibu-ibu itu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa si Umar ditendang si Donditan? Ini yang menjadi pertanyaan saya, kawan. Sepertinya Donditan tidak mau tersaingi ketenarannya sama si Umar. Atau si Umar karena nggak pandai membaca bahasa Ibrani, pala si Donditan disepaknya Dondi setan itu ya. Kemarin malam saya sempat mau mengulas diskusi antara Donditan dengan Esra Soro dengan Pak Budi Asali, tetapi nggak jadi. Cuman di sini yang saya lihat Donditan membangun opini menggiring ya, bahwa di situ dia membuat 2 lawan 1. Cuman di akhir-akhir dimasukkannya lah ibu-ibu itu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa si Umar ditendang si Donditan? Ini yang menjadi pertanyaan saya, kawan. Sepertinya Donditan tidak mau tersaingi ketenarannya sama si Umar. Atau si Umar karena nggak pandai membaca bahasa Ibrani, pala si Donditan disepaknya Dondi setan itu ya. Jadi saya melihat diskusi kemarin itu lawak-lawak dan lucu-lucu. Dan yang lucunya, kawan, mental-mental pengemis ini tetap tidak berubah. Dari para pendahulu mereka pengemis kitab-kitab kita, sampai sekarang pun pengemis terturun sama anak cucunya. Kita saksikan dulu ya. Aku suka melihat Esra Soro mengatakan, siapa namanya itu yang ngawur-ngawur itu yang bilang si Kainama. Untung enggak, dia pun mau bilang si bibir tebal. Datang dia sama kami bibir tebal. Enggak jadi, kawan. Jadi bilang siapa namanya itu yang ngawur-ngawur itu kan ya. Kita dengar dulu. Kalau itu aku suka sama Esra Soro pas di situ ya. Tapi ada orang itu blunder ketika Musa beragama Kristen atau enggak. Di situ mereka berseberangan dalam, tapi hebatnya si Esra Soro diupayakannya supaya mereka bisa satu rel. Itu pernah saya lakukan ketika saya dengan Ibu Uti Watimena almarhum, duet 2 lawan 2. Teknik yang kugunakan gitu, aku berupaya menutupi kekurangan Bu Uti Watimena. Sama dengan ini, makanya dia pintar, dibilangnya gini, ya tergantung definisinya apa Kristen itu, katanya kan. Di situ saya lihat kecerdasan seorang, aku orangnya objektif ya, Esra Soro. Meskipun sering dia pernah kami selisih paham mengenai Yudas, tapi kalau ia katakannya tidak, katakan tidak. Yang saya lihat kemarin Esra Soro di situ memang bijak dia situ ya. Pintar dia mengambil tikungannya itu, kawan. Sehingga si Donditan tidak bisa lagi mengejar si Budi Asali. Budi Asali kan dia diam-diam aja tuh. Karena dia sudah tidak bisa lagi membuat dalil bahwa membuktikan Musa itu Kristen ya. Tapi hebatnya Esra Soro ya tergantung definisi Kristen bagimu apa. Kalau begini ya artinya itu, begini Bogono. Itu ya. Kita saksikannya dulu apa yang dikatakan Esra Soro. Kita dengar dulu ya. Saya ucapkan selamat Pak Esra. Kalian sudah membabali ucilim-ucilim tidak tahu diri nih ya. Kita dengar dulu. Saya jadi murtad, Mbak. Oke Pak, kami berdua nih belajar Alkitab tiap hari Pak. Jadi kalau ngomong tentang Yesaya 9, Bapak bilang itu nubuat Raja Hizkia, kami juga tahu. Ya, kami juga tahu. Tapi kalau kami juga percaya bahwa nubuatannya juga pada Kristus, pasti kami punya alasannya juga Pak. Tapi kan kita sekarang tidak memperdebatkan itu. Jadi saya juga terus terang saya heran bahwa Bapak sebagai seorang Islam mengemukakan tentang ini. Saya dari tadi bertanya-tanya, pertama, apakah ada sumber dari kalangan Islam yang mengaitkan hamba yang menderita itu dengan Muhammad, nabinya orang Islam, atau ada sumber dari luar, literatur dari luar Islam juga yang menghubungkan Muhammad dengan itu yang saya tanda tanya, karena juga itu tidak pernah muncul dari tadi, dari pembicara-pembicara Pak Doni dan teman-teman. Hanya saya heran ini karena saya juga lihat video Pak. Video Bapak ngobrol sama itu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa itu siapa? S3 di Haifa tuh? Kainama itu loh. Nah, saya sempat lihat dan Bapak ngobrol dengan dia dan dia mengatakan bahwa hamba yang menderita itu adalah Muhammad. Jadi saya nggak tahu ya apakah Bapak setuju dengan Kainama atau tidak. Nah, itu mungkin hal lain lagi karena itu tidak muncul sama sekali. Saya pikir akan muncul juga, tapi mungkin Bapak punya pandangan beda. Ya, perhatikan kawan-kawan. Esra Soro bukan tipe menyerang. Tetapi di akhir cerita, dia memberikan goresan sedikit di hatinya Donditan yang tak tahu malu. Mereka ini tak tahu malu kawan, pasti bilang nanti mereka menang. Namanya aja keledai. Mana ada keledai itu tahu malu kawan. Diberi goresan sedikit. Siapa namanya itu? Yang dia di Haifa, lulusan Haifa. Kan malu sih kayak nama gitu kan kawan.
S3 Haifa katanya. Tapi orang ini kan kelompok gak tahu malu kawan. Muka tembok kayak keledai liar. Keledai liar mana tahu malu kawan. Ya, siapa namanya itu? Baru dibilangnya. Tapi dia mengatakan itu untuk Muhammad. Apakah kau setuju? Saya kira kamu mau bilang itu kan ya. Sini saya puji Esra Soro cerdik. Ada beberapa bagian dia cerdik, terutama menyelamatkan mukanya Budi Azali yang sudah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ketika Esra Soro ditanya, menurut Bapak lo kok guru dengan murid ini kok berbeda katanya kan. Luar biasa kawan. Kita lihat dulu ya. Tapi terus terang Pak, ini sudah closing statement ya. Jadi Nah, kita bisa tambah waktu Pak kalau perlu Pak. saya closing statement aja. Lihat, kita bisa tambah waktu Pak kalau perlu kan ya. Di sini Dondistan berusaha untuk membujuk karena dia sudah KO ya. Jadi dia mau mencari ya minimal remis lah. Kasihlah aku waktu kira-kira begitu ya. Tapi Pak Budi Azali bilang, saya closing statement saja. Tetapi dia tidak tambahan waktu kawan. Closing statementnya itu masih di dalam koridor waktu dia yang tersisa. Ya, kalau keledai kawan, dimanapun mereka mau menang sendiri. Mulai dari hal yang kecil, menghina mereka bisa. Kita nggak bisa menghina. Menerjemahkan kitab kita bisa. Kita menerjemahkan kitabnya nggak bisa. Pokoknya mereka harus menang. Namanya keledai. Keledai liar ya begitu ya. Kita lihat lagi nih kawannya. Dia mau minta memancing supaya ditambah waktu. Esra bilang enggak, saya closing statement aja. Terus terang Pak Dondi, saya salut sama Bapak. Ya, semangatnya, ya kegigihannya. Bapak belajar Alkitab juga gigih. Tapi ya itu seperti Pak Budi bilang tadi bahwa kalau Bapak belajar hanya mencari kesalahan, Bapaknya akan menemukan kesalahan. Agak dipuja dulu si Doni tadi. Bapak gigi mencari kesalahan. Saya juga mencari kesalahan Pak Esra di dalam Bible. Tapi sampai hari ini tidak saya temukan. Saya mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Tapi juga sampai hari ini belum saya temukan. Beda ya kalau Dendistan. Memang murni dia mau mencari kesalahan di Bible. Kalau saya kan enggak ya. Saya menggunakan diksi yang agak enak didengar ya. Mencari kesalahan di dalam Bible. Artinya Bible itu tidak pernah salah. Karena sampai hari ini belum saya temukan. Kalau dia kan ingin mencari. Tidak tahu dia itu kebenaran Bible. Dan mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Tapi sampai hari ini belum ketemukan ya. Jadi kawan-kawan ini sangat menarik. Kita lanjutkan lagi apa kata Esra Soro. Ya, saya sangat sayang. Bapak giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Seperti kata Paulus. Ya, saya walaupun Bapak menolak, saya mau berdoa supaya hati Bapak terbuka. Siapa tahu Bapak bertemu dengan juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Demikian pula dengan saudara sekalian. Begitu juga dengan Umar, Bang Umar. Tapi kalau saya boleh saran lagi untuk Bang Umar, mungkin Bang Umar perlu belajar logika lebih baik. Supaya waktu berargumentasi itu tahu apa yang orang tanya. Ya. Umar memang miskin di logika. Rata-rata Ucli memang logikanya nggak jalan, nggak nyambung. Karena kepala lebih rendah daripada pantat. Sering dibuat gitu kan. Jadi logikanya nggak nyambung. Sampai kapanpun nggak nyambung. Contohnya saya berdebat tadi malam. Kalian tonton debat saya sama Sinandar. Apa kata Sinandar? Wah, ini Yesus mengatakan kalau ikut kehidupan agamamu ini harus Islam punya. Artinya apa namanya itu? Huslam, tak apa itu. Oh oke Nandar. Sekarang kita gunakan Google kosong. Indonesia Arab. Ketikkan gelap. Muncul Muslim. Oh itu Muslim bukan Muslim ya. Ya kan sama dengan cara kau berbicara aku bilang. Berarti gelap itu Muslim aku bilang. Gak terima dia kawan. Inilah namanya logika-logika Japurut. Soal dia. Kau kalau mengerti ini harus tahu caranya gini. Melawan aku kau mendalilkan pikirku. Yang pertama masuk surga adalah Muhammad. Carikan saya ayatnya dari Al-Quran yang mengatakan Muhammad pertama masuk surga. Gak bisa dicarikannya. Malah saya bukakan yang pertama masuk surga ada yang pertama-tama beriman. Adam yang pertama beriman aku bilang. Bukan Muhammad. Dan hadis itu Nandar, biar tahu kau, diterbitkan abad ke-9. Jauh setelah Muhammad wafat, Muhammad tidak pernah memvalidasi hadis pula. Ya sudah kawan, berarti karang-karangan kan? Makanya Muhammad bilang jangan tuliskan apa yang keluar dari mulutku selain Al-Quran. Oke, kita lanjutkan lagi kawan. Hadis ini, detik terakhir ini memang orang ini kan tidak berapi-api. Kalau aku kawan, sebentar ruangan ini langsung riurenda ini langsung tahap lah. Ancam mati lah, ancam ini. Karena aku nggak bicara nggak kayak gini. Nggak terdengarin kawan. Tahu apa yang orang serang. Supaya waktu jawab, itu jawab sesuai dengan yang ditanyakan, bukan yang lain. Ya. Dan saya mau menutup closing statement saya ini dengan suatu kata-kata dari Eitan Bar. Dia bilang, Yesaya pasal 53, terus memekik nama Yesus melalui penderitaan dan kematian Mesias untuk dosa manusia sebagai kesaksian atas kasih Allah. Kalau Yesaya 53 terus memekik, biarlah yang punya telinga mendengar. Tapi yang tidak punya telinga tetap tuli dengan kebenaran ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua orang yang percaya kepadanya. Shalom Aleichem. Ya, kawan-kawan kita lihat detik-detik si Japurut, si Dodi Setan, mulai dia mengemis. Karena dia di situ yang punya acara, dia yang membiayai semua, dia mau ngatur-ngatur. Kita lihat ya. Tapi memang orang Kristen itu punya kasih. Pak Budi nggak mau pala menekan-nekan dia ya. Kita dengar ya.
Ketawa Pak Budi. Tes, baik. Alhamdulillah, dialog lintas agama ini sekali lagi kami ingatkan. Donditan di sini sudah malu kawan. Dia tidak bisa menyuguhkan apa yang di pikiran dia. Maka judul yang dia buat kan mengenai saya. Artinya satu arah. Ganti ini bukan diskusi lintas agama. Tetapi Islam bertanya, Kristen menjawab. Orang ini cerdik dibilangnya di diskusi lintas agama. Padahal agama dia nggak boleh dipertanyakan. Kan lawak kawan. Ya. Kalau aku mah tidak peduli aku. Lintas agama toh ya. Dua arah toh ya kulibas. Nah, lihat ya. Bukan ada yang menang ataupun ada yang kalah. Namun memberikan edukasi kepada kita melalui sudut pandang kita ini, mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah teman-teman semua di sini bisa menilai ya. Dan untuk penambahan waktu nih, barangkali ada yang belum disampaikan. Nah, lihatlah si Erik mualaf channel ini. Orang kan sudah disepakati waktunya segitu. Dibilangnya, ya kalau ada penambahan waktu, kalau ada yang belum disampaikan. Inilah liciknya mereka nya. Kita lihat lagi. Ataupun ada yang masih ada unek-unek, bisa kita tambahkan waktu. Atau kesepakatan dari Pak Budi dan Pak Esra dan juga Ko Dondi, apakah mau ditambah atau kita cukupkan saja? Lihat, yang pertama bicara Donditan. Kenapa? Hati dia tidak puas kawan. Maunya dia kayak debat pertama dulu, dia bisa mendikte si Budi Azali. Budi Azali ini kan bukanlah seorang pendebat, bukan seorang apologet. Dia seorang akademisi ya, tapi bukan apologet, jadi dia nggak tahu. Tapi begitu diduetkan dengan Pak Esra bisa menutupi celah daripada Budi Azali. Itu aku lihat jelas itu kawan ya. Sekarang kita lihat Donditan. Saya mau minta penambahan waktu 20 menit. Gak tahu malu kawan. Minta penambahan waktu 20 menit. 10 menit aja, 5 menit aja debat. Ini 20 menit. Gak tahu kita dengar ulang ya. Penambahan waktu nih, barangkali ada yang belum disampaikan. Ataupun ada yang masih ada unek-unek. Bisa kita tambahkan waktu. Atau kesepakatan dari Pak Budi dan Pak Esra dan juga Ko Dondi, apakah mau ditambah atau kita cukupkan saja? Saya mau minta penambahan waktu 20 menit. Karena tadi kan saya menghabiskan banyak waktu untuk menjawab Mika 52. Saya minta perpanjangan waktu. Penambahan waktu 20 menit. Karena tadi saya menghabiskan waktu menjawab Mika katanya. Ya kan dia yang on. Aturannya main sistem catur. Ya pandailah menjawab, jangan sok-sokan. Sok-sok gagah-gagahan. Dibuatnya slide, dikiranya yang diucapkannya itu didengar orang. Mana ada orang mendengar itu? Aku paham kali kalau debat-debat gini kawan. Siapa yang bisa menyentil itu yang dibilang menang. Iya kan? Mau kau jelaskan sebaik manapun, gak ada yang mendengar. Apalagi yang berbicara itu seorang kotoran sampah. Gak ada itu kawan. Ya, Donditan ini kotoran sampah. Gayanya selangit kalau kulihat di TikToknya kan. Dia nggak tahu. Aduh. Ngeri ya. Tapi kita lihat dulu lagi. Ya. Jadi saya minta waktu tambahan 20 menit. Baik. Kami tidak mau tambah waktu. Nggak perlu Pak. Kami tidak. Ya, Pak Budi Asali bilang apa? Aku tak mau tambah waktu. Setuju dengan penambahan waktu karena kami melihat bahwa pembahasannya makin lama makin melebar dan jadi seperti debat kusir. Jadi tambah waktu 3 jam pun tidak akan ada gunanya. Jadi saya lebih baik tanya jawab dengan audiensnya saja. Ya, saya lebih baik tanya jawab dengan audiensnya saja. Itu kan hal yang bagus kawan. Kenapa pihak Ujlim tak mau nerima? Ya, nanti kita lihat abis ini ya. Apa yang dilakukan Donditan? Maksa kawan. Baik, saya tetap minta tambah waktu karena saya juga perlu closing statement. Gak tahu malu. Saya tetap minta tambah waktu karena saya juga perlu closing statement. Loh, Esra Soro closing statement kan dari sisa waktu dia. Si kepala kotoran ini dia minta tambahan waktu di luar dari waktu yang sudah disepakati. 40 menit lawan 40 menit. Namanya keledai kawan. Keledai mah bebas. Keledai liar itu bebas. Namanya liar. Apapun yang dibuat dia bebas-bebas saja. Ya, kadang aku lawak-lawak lah melihat otak-otak Japurut ini ya. Kita lihat lagi apa yang bilangnya. Oke. Ya. Lebih baik kita ambil tengah-tengah. Harusnya kan 20 menit. Ya. Kita ambil tengah-tengah selama 10 menit saja. Nggak apa-apa ya Pak? Masuklah yang namanya Erik ini juga isi kepalanya kotoran kawan. Tidak ada pandainya sedikit pun. Tidak tahu sekolahnya itu lulusan mana. Wow, jadi mencuri keledai. Isi kepalanya nggak ada kawan. Hanya modal dia kulit putih ya kan, ganteng dikit, masuk Islam, udah tenar dia top. Terus menghina-hina Kristen langsung top. Dia lulukan dibilang cerdas, dibilang pandai. Isi kepalanya kotoran kok dibilang pandai ya. Dia tidak bisa berdiri di tengah. Ya. Untung nggak saya di sini. Kalau saya bilang yang sudah kita sepakati jangan dirubah. Selesai. Kalau kau tambah 10 menit, kami juga tambah 10 menit. Begitu ya kawan-kawan ya. Kita lanjutkan lagi. Kita akan jadi nggak? Kasih closing statement. Begitu saja. Ya. Esra Soro kasihan melihat Donditan. Dia sudah mengeluarkan biaya banyak-banyak. Tapi dia tidak bisa membuat sesuatu yang dielu-elukan. Japurut, dasar japurut, isi kepala kotoran. Kasihan Esra Soro kawan.
Apalagi dia diduetkan dengan opung-opung yang sampingnya itu. Yang sampingnya itu. Muka-muka damai sejahtera itu nggak ada kawan. Iyalah muka-muka jepurut semua. Doditan muka jepurut, Inatai ini muka jepurut, ya kan? Iyalah. Aduh, kita lihat dulu ya. Terima kasih Pak Pendeta atas kesempatannya. Silakan Kak Dondi. Baik, terima kasih. Dikarenakan tadi saya menggunakan banyak waktu untuk menjawab Mika 52 yang ternyata Pak Budi Asali tidak merespon apapun terhadap Mika 52. Kebiasaan Muslim kawan. Asal diberi waktu pasti menggiring opini. Opini, asumsi, liar berjalan. Apa yang saya tanya tidak dijawab katanya. Kan lawak. Berarti dia memancing agar Pak Budi menjawab lagi. Muslim itu kawan kelede liar dan digariskan itu. Di Kejadian 16 ayat 12. Takkan berubah itu kutukan sepanjang masa. Nggak bisa berubah itu kawan. Liar otaknya ya. Sudahlah dia mengemis. Dia pula yang mengatakan ini dan itu. Sama. Isi kitab suci orang lain diambil. Dibilang itu palsu. Padahal diambil-ambil. Aduh pengemis. Lanjut. 52 yang saya paparkan. Termasuk dari sisi linguistik, sejarah, konteks, dan perspektif Yahudi. Yang mana tadi Pak Budi bilang kalau dia ada yang bisa membuktikan bahwa itu untuk untuk Ruth. Dia akan mualaf. Ternyata dia mengingkari janjinya. Kalau untuk Ruth katanya kan, maka dia mengingkari janjinya katanya kan. Di framingnya semua kawan, ya. Dibuatnya sebuah bingkai seolah-olah dia menang debat, seolah-olah dia cerdas menggunakan apa kan tadi ini macam itu ya. Namanya aja jepurut kawan. Jepurut itu permukaannya itu enggak rata, bergelombang-gelombang. Kayak gitulah jepurut ini ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian pernyataan dari Pak Esra Soru bahwa itu Esra Soru pergi kawan. Ditinggalkannya siapa ini? Siapa namanya ini? Haifa. Donditan kasihan. Dia yang di sampingnya ini, opung-opung ini. Aduh, mukanya nggak ada damai sejahtera ya. Lihat itu si Esra Soru pergi. Bicaralah kau dengan pantatku ini. Lihat kan pantatnya di belakang ini kan. Dia bingung apakah dari Islam ini ada berhenti dia sebentar. saya semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Ya, jadi tujuan kami mau berdiskusi dengan Pak Budi Asali, dengan Pak Esra Soru tentang nubuat-nubuat di dalam Bible itu adalah untuk membuktikan, untuk memberikan edukasi kepada para penonton bahwa yang diklaim oleh Kristen dari perjanjian lama mereka sebagai nubuat untuk Yesus, saya berani katakan di dalam kitab aslinya mereka, ya maksud saya kitab aslinya Yahudi, yang dipakai oleh Kristen sebagai separuhnya kitab mereka, itu tidak ada yang menubuatkan sama sekali untuk Yesus. Lihatlah. Closing statement disuruh dia kawan. Malah membahas. Dan sok hebat. Memang isi kepalanya nggak ada. Tujuan dia berbuat begitu biar dibilang hebat. Karena dia sudah kalah malu. Menjelaskan panjang lebar entah apa-apa dijelaskannya. Nggak tepat sasaran. Namanya aja keledai liar. Isi kepala kotoran perasaan profesor. Nah ini contohnya. Disuruh dia bilang saya closing statement. Arti closing statement dia nggak ngerti. Kita sudah berdebat nih. Jangan lagi isi perdebatan itu yang diungkit. Dan itu harus dijawab orang lain. Kan lucu. Kita bahas orang lain tidak menjawab. Ya kalau kau bahas ya dijawab orang lain dong. Ya, makanya closing statement itu gunakan aja untuk membuat kesimpulan agamamu. Kayak saya selalu berdebat, saya ajari keledai berdebat. Kita sudah selesai. Jangan ada menyilang. Kau simpulkan ajaran agamamu tentang diskusi kita dan kusimpulkan ajaran agamaku tentang diskusi kita. Mantap kan? Mantap. Ayo main. Nah, itu kawan ya. Kita lihat lu si Japuru ini, gayanya selangit. Enggak tahu malu. Aduh. Itu adalah klaim sepihak. Klaim sepihak karena lagi. Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi ini untuk apa? Untuk sebagai pondasi mereka. Ya. Bahwa mereka Kristen menggunakan kitabnya Yahudi sebagai pondasi. Memang Islam nggak gunakan. Nama-nama nabi-nabi itu punya orang Yahudi. Cuman memang nama dan sebagian ada diambil-ambil ya, dikutip-kutip. Ya itu pondasinya. Bagaimana itu sampai ke Muhammad, itulah pondasinya. Mulailah dari Ibrahim katanya. Punya anak 2. Kalah. Mana ada ujuk-ujuk nabi berasal dari sejak Keus. Harus dari Ibrahim. Kan itu pondasinya. Mana ada kitab Islam itu bicara seperti itu? Itu kitabnya Yahudi. Masuklah itu ke dalam Al-Quran yang disampaikan Jibril. Katanya. Diulang. Paham ya? Disampaikan ulang. Itulah namanya pondasi. Mana ada ujuk-ujuk isi Al-Quran. Mulai dari firman kepada Muhammad itu tanpa menyinggung Yahudi. Tanpa menyinggung Nasrani. Mereka lebih teruk. Pondasinya Yahudi dan Nasrani. Kitanya Yahudi doang. Namanya ada kepala kotoran kawan. Taunya nggak ada. Lagaknya profesor. Nah lanjut. Mau disebut sebagai agama yang monoteis. Contoh Pak misalnya. Dilebarkannya kawan. Bapak bilang Yesus di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Ini ada tokoh lain Pak yang disebut sebagai the truth, the way, the life, the light, the word, the son of God, malah the good shepherd. Siapa itu? Dewa Mitra. Contoh lagi. Lari ke Dewa Mitra kawan. Ya. Aduh. Semua Tuhan mengatakan dialah jalan kebenaran.
Ya mungkin di dalam Islam nggak ada itu, makanya dibilang Dewa Mitra, ini dan itu ya. Makanya kan pernah saya bilang, mereka mengatakan si Zuma, wah tuannya Yesus dengan tuannya Islam sama. Oke, saya minta satu hal, tolong tunjukkan dari Quranmu. Di mana dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Seperti ucapan Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Di ban punya aku di TikTok kawan, di report orang itu. Kan lucu, karena penontonnya sudah sampai 80.000. Gak kuat mereka nanti, tahu orang 100.000, cepat berkembang, di report. Ngeri kawan, ngeri. Aduh, ini namanya bukan closing statement Jepurut. Tapi kok membahas lagi masalah baru. Ya harus dikomentari dong. Lihat ya. Bahwa di dalam Bible mereka sendiri, ya ini Bible-nya American Bible, ada di sini jelas-jelas tertulis bahwa ini adalah pengaruh Hellenistik filosofi. Jadi kesimpulan saya bahwa kenapa orang Kristen harus menempelkan perjanjian baru mereka artinya di belakang perjanjian lama, atau dengan kata lain di belakang kitab sucinya orang, itu karena mereka ingin mendapatkan pegangan bahwa nubuat Yesus itu memang ada di dalam kitab mereka. Lantas kenapa kalian harus menempelkan juga ucapan Nabi Isa bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad? Kan tidak perlu ditempel-tempelkan itu misalnya. Dan kalau kita cari di kitab yang katanya Taurat dan Injil, tidak ada nama Ahmad. Ya Donditan, memang isi kepala Donditan kotoran. Islam maupun Kristen tidak bisa terlepas dari kitab suci Yahudi. Islam tidak bisa terlepas dari kitab suci Yahudi dan Kristen. Kalau Kristen mah hanya Yahudi aja. Kalau Islam, Kristen, Nasrani, dan Yahudi. Nggak bisa lepas. Kalau nggak ada itu kawan, nggak lahir mereka, itu aja aku bilang. Paham ya? Mana ada langsung Allah mengatakan aku hanya menurunkan kita Al-Quran doang. Nggak ada itu, nggak ada. Ya, lanjut. Itu adalah poin kami. Ya, kalau Pak Esra Soro tadi bilang bahwa kami ada penafsiran atau apa tentang Nabi Muhammad SAW, tidak ada sama sekali Pak. Ya, tidak ada. Jadi kami murni, memang kami meminjam perspektifnya Yahudi untuk membantah klaimnya Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi itulah niatan dan tujuan kami untuk apa? Untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Tujuan dia melawan kekristenan dengan kitab Yahudi untuk membentengi umat Islam. Urusannya apa kawan? Kalau kau mau membentengi umat Islam, kau ajarkan isi Al-Quran dengan baik dan benar. Kau ajarkan hadis dengan baik dan benar. Sama seperti sang debater. Untuk membentengi iman umat Kristen, aku ajari Bible itu dengan baik dan benar. Hanya saja heran aku, setiap aku bilang batu, ada Ucil yang tersinggung. Padahal di dalam Bible kami, Elia melawan Baal, dewa batu itu. Dan dewa batu itu menghormatinya bagaimana? Dikeliling-kelilingi, berjingkat-jingkat. Pasti orang itu kelabakan. Kan aneh. Saya bicara kitab suci saya, bahwa kami tidak mau, kami bisa menghina sesembahan para kaum pemulia batu, kaum sujud batu, kaum pokoknya batu-batulah. Marah, ada yang marah. Kok kau bilang agama kami sembah? Siapa bilang agama kau? Aku bilang, aku hanya bilang Bibelku. Paham ya? Nah, kalau kau tidak setelah membentengi, ya, baru ajak diskusi kami. Ah, itu lagi langkahnya. Tapi kau kan takut, ku tantang debat. Berani nggak Donditan debat sama aku bulan 7? Pas musim liburan lah. Ku bali-bali sampai nengel. Pegang kata-kataku. Kalau bapaknya masih hidup, menyesal dia punya anak seperti itu. Ku bali-bali. Ternyata anakku ini si kepalanya kotoran, tidak ada hebatnya pun. Tapi gayanya kayak profesor. Ku bali-bali. Tapi ingat dua arah loh. Pasti kau takut kan Donditan? Karena ilmu Islammu nggak ada. Karena kau ilmumu hanya menghujat. Dulu kau sakit hati sama Kristen. Ditinggalkan apa yang kau cita-citakan. Tidak tercapai di Kristen. Kalau kau nggak sakit hati sama Kristen, tirulah orang-orang Kristen itu. Slow dia tuh bicara. Nggak harus menghujat. Nggak harus begini begono. Ya, slow. Mentang kau sekarang mayoritas suka-suka kau. Oh, tunggu dulu. Yang masih dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Kristen melalui misionaris. Ya. Lihat wajahnya. Wajahnya ini wajah yang tidak dapat respon yang baik daripada penonton dia. Dia berusaha meyakinkan penonton yang ada di situ agar coba orang itu mengeluarkan tepuk tangan. Gitu. Pasti wajahnya semberingah. Tapi ini apa yang terjadi? Nah ini lihat. Wajahnya wajah Japurut berdua. Gak ada wajah semberingah. Wajah senyum, senyum, senang. Gak ada. Karena pendukung dia pun tidak ada merestui apa yang dia uraikan tadi panjang lebar itu kawan. Kelihatan wajahnya. Dia berusaha menarik simpati penonton. Tapi penonton sudah tahu orang ini bodoh. Ya, loak tapi sok-sokan. Dia mau melebihi orang Islam yang dari lahir Islam. Nah ini kasihan kadang aku. Banyak orang Islam ini lahir dari Islam. Tapi nggak punya nama. Tapi dia hanya bisa menghujat Yesus. Terus masuk Islam. Wah berangkat nanti ntar lagi nih haji kawan. Diundang Raja Arab Saudi. Kayak Aristo kan. Sama Edi Prayitno. Sementara mereka yang dari lahir Islam kayak Sinandar. Sampai sekarang belum pergi haji. Kasihan aku. Tidak diakui, upaya-upaya tersebut masih ada. Mungkin bukan berasal dari kerjanya Pak Budi, mungkin bukan berasal dari kerjanya Pak Esra Soro, tetapi dari kalangan kekristenan
masih terjadi upaya-upaya pemurtatan atau pendangkalan akidah umat Islam. Kok dituduh kami upaya pemurtatan dan penangkalan akidah? Kalau akidah umat Islam biar jangan dangkal, kau ajari Al-Quran itu biar mereka percaya dengan Al-Qurannya. Ini enggak. Kau perkenalkan Bible di dalam masjid. Tanpa sadar kau sudah mengabarkan Injil di masjid. Meskipun kau salah ucap, suka hatimu untuk mendiskreditkan isi Bible. Tapi orang ini punya otak. Mereka akan cari tahu apa yang kau bilang. Lama-lama mereka, aduh ternyata Kristen ini yang benar. Bukan kami kalian. Kainama. Masuk dia ke masjid cerita bahasa besar. Saya ini di Haifa, doktor profesor hantu belau. Gak tahu malu kawan. Dan yang mendengar, wow hebat luar biasa. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak yakin lagi dengan ulama mereka. Yang mereka butuhkan adalah omong-omong besar, omong-omong kosong, penipuan. Yang penting bisa hati senang. Cobalah, ada nggak sambutan mereka sehebat itu dengan Sinandar yang dari lahir Islam? Gak ada. Ada nggak sambutan mereka yang Meria sama siapa lah aku bilangnya? Yang lahir Islam? Gak ada. Udahlah bapak mereka lah. Tapi Kainama berbohong di dalam masjid. Masjid itu katanya tempat yang suci karena ada tulisan batas suci. Di dalam masjid dia berbohong. Artinya masjid itu bisa dijadikan sarana tempat menyebar bohong, tempat menyebar fitnah. Oh, kalau saya orang Kristen ada yang berbohong, saya pak itu. Mereka malah dielu-elukan. Disebar-sebarkan, wah ini orang hebat ini. Begini, aduh malu kawan. Tapi mereka kan tidak tahu malu. Apalagi Kainama itu. Sudah jelas dia nggak pernah S1 pun tidak pernah. Terus doktornya dari mana? Dari Jibril. Memang Jibril bisa ngasih sertifikat doktor? Kan enggak. Aduh. Ya, jadi mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Masih berapa menit? Dia Closing statementnya itu tolong betul closing statement ya. Jangan diberi argumentasi. Sudah tahu dia minta waktu. Ditanya berapa menit katanya. Datang dia silih. Closing statement ya. Jangan lagi diulas lagi. Kan memang nggak bisa lagi diulas kawan. Memang ini isi kepalanya nggak ada Donditan ini. Tapi bodohnya orang dielu-elukan. Masuk podcast. Kalau aku mau aku surati semua yang podcast itu. Aku mau perimbangan informasi. Panggil aku bilang. Tapi aku kan tidak mau kawannya. Nanti terkenal kali aku. Nggak kuat aku menahan keterkenalan. Ya. Lanjut. Ya, mungkin bukan berasal dari gerejanya Pak Budi. Mungkin bukan berasal dari gerejanya Pak Esarsoro. Tetapi dari kalangan kekristenan. Masih terjadi upaya-upaya pemurtatan. Lihatlah mic dia bagus sekali kawan. Mic orang si Esra ya oma ya opa. Sudahlah lanjut. Atau pendangkalan akidah umat Islam. Ya, jadi mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Masih berapa menit? Closing statementnya itu tolong betul-betul closing statement ya. Jangan diberi argumentasi tambahan. Nanti itu ada tambahan yang tidak ada di dalam seluruh debat betulnya. Oke, jadi saya tambahkan lagi begini. Closing statement. Ini kan kita memang topiknya ya saya 53 ya. Jadi saya tadi sudah berikan rangkuman. Ya, kembali lagi dia kan tidak tahu malu kan. Sudah diingatkan seorang doktor. Memang tidak ada pendidikannya ini kawan. Tapi dia sok profesor agama Kristen. Geli aku. Oke, kita lihat lagi yang tidak tahu malunya. Sudah dibilang jangan memperpanjang materi di depannya Pak ya. Bahwa di dalam kitabnya Yahudi tidak ada satupun nubuat untuk Mesias yang bernama Yesus Kristus. Menurut kitabnya orang Yahudi sendiri, Yesaya 53 itu adalah untuk menggambarkan kondisi bangsa Israel sendiri. Itu adalah nubuat untuk bangsa Israel sendiri. Tadi ketika Pak Esarsoro memberikan Targum Yunatan, ketika saya bacakan itu juga bercerita tentang kerajaan Mesias itu. Jadi bukan Mesias yang dinubuatkan tapi kerajaannya atau bangsa Israelnya. Nah, poin saya adalah di situ. Sehingga saya berharap atau kami berharap bahwa debat ini bisa memberikan edukasi kepada para penonton di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat umat Islam semuanya sebagai benteng akidah kita bahwa Yahudi, Kristen dan Islam mempunyai posisi masing-masing. Ya, Islam mempunyai hak untuk menafsirkan Quran, Kristen juga mempunyai hak untuk menafsirkan Perjanjian Baru. Tetapi untuk menafsirkan Perjanjian Lama yang miliknya orang Yahudi, kita yang harus bisa pikirkan sendirilah. Begitu. Di sini dia mulai waras. Islam berhak menafsirkan Al-Quran, Kristen berhak menafsirkan Perjanjian Baru. Tapi dia mau mencari kesalahan Kristen. Kristen tidak berhak menafsirkan Perjanjian Lama gitu kan. Sedangkan dia aja banyak menafsir Bible kawan. Udah aku bilang gak tau malu. Namanya aja cepurut, isi kepalanya kotoran. Gak ada isi kepalanya itu. Sekolahnya ini pun aku bilang gak ada. Gak tahu dia apa arti closing statement. Gak tahu dia disuruh berargumen pakai waktu. Disalah-salahkannya. Seolah-olah dia hebat kali. Saya kelamaan katanya. Jadi saya minta waktu untuk closing statement. Aduh, japurut. Kita dengar lagi nih japurutnya. Ya. Baik, dari saya kurang lebih begitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat para penonton di sini. Saya berterima kasih kepada Pak Budi Asali juga Pak Esarsoro yang sudah datang jauh-jauh ya, datang ke sini untuk berdiskusi dan berdialog dengan kami. Mudah-mudahan dialog kita pada malam hari ini bukan dialog yang menjadi permusuhan, tetapi sesuai dengan niat awal. Dialog ini adalah dialog akur, Pak. Ya, dialog akur dan Ya jelaslah dialog akur.
Karena dialog ini Islam bertanya kepada Kristen. Coba dialognya itu dua arah. Aduh, tidak tahu aku akurnya di mana. Makanya mereka takut mengundang aku. Kalau aku kawan, aduh, hidupku sudah kupersembahkan untuk Kristus ya. Ngeri kawan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Undanglah aku. Gak akan mau aku kau bertanya Kristen toang. Ku bantai kau bertanya tentang kitabmu. Mau kau ginta, kau pikir gak ku bantai di ruang debat. Ku bantai. Sampai diancam aku halal darah. Darahku ini sudah halal di Pekanbaru dulu kawan. Itu biar tahu kalian. Aduh. Jadi Sinandar bilang apa ya? Wah, ajaran minum darah katanya. Wah, darah Yesus diganti dengan anggur. Kemarin aku terlupa bilang itu. Kalian yang ada halal darah. Kan itu ya, ajaran darah-darah. Kita lanjutkan lagi ya. Satu kelicikan mereka kawan. Habis debat, memang sudah mereka setting. Ini kita mau mengalafkan seseorang katanya. Inilah yang sangat berbahaya kawan. Ini disiarkan tempat Pak Esra, disiarkan tempat lain. Nanti kalau ada orang awam berpikir, karena debat Pak Esra dengan Pak Donditan, jadi ada orang mualaf. Ngeri. Inilah liciknya mereka. Acara ini acara debat, tiba-tiba disusupilah dengan ini mualaf. Esra kan tulis-tulis aja. Kalau aku matikan recorder ini, matikan ngapain? Ini. Ini orang ini mau mualaf. Itu kan ada ibu-ibu itu kan? Enggak ada suara. Oh ya. Ini untuk pembuatan. Nah, yang melakukan ini adalah Donditan. Inilah liciknya keledai. Keledai liar kawan. Padahal ini acara debat. Kenapa harus dibuat isu acara memualafkan orang? Karena mereka ingin mengambil momen ini. Supaya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mereka akan potong dan bilang akibat debat Donditan dan Esra Soro, seorang wanita merasa kebenaran ada di Islam dan dia mualaf. Percaya kalian sama ucapan kawan? 5-10 tahun lagi itu bisa dibuat seperti itu. Dipotong, orang kan sudah tidak tahu lagi channel Donditan, channel ini, channel ini. Dipotong. Padahal dia mualaf itu sudah disetel sama mereka. Entah siapapun itu kita nggak tahu, penting mau dia jadi mualaf di perannya di situ. Kan peran ini kawan, protagonis dia. Oke.